Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadilatun ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika musyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatizatul kiram seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sangat kita hormati al-mukarram Ustaz Syahri ini juga seluruh asatidah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama dan insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian, para bebas dan juga seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan rahmat hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa bermuajahah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah pada kita semuanya. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan segala doa, segala hajat dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf karena ini kali pertama kita bermuajahah. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan, menjadi silaturahmi yang menghantarkan kita ke dalam ridhonya Allah. Karena dengan ridhonya Allah insya Allah kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam rangka silaturahim yang kemudian diisi dengan berbagai zikir ya, karena memang perintah Allah supaya kita perbanyak zikir, termasuk juga doa Nabi sering minta Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa hasni ibadatik. Yang sering kali Nabi minta a'inni ala zikrika, supaya menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Bahkan Allah nyatakan supaya walqurullaha katsira, hendaklah setiap kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Hadirin, ketika seseorang berzikir kepada Allah, ada beberapa zikir yang mungkin secara afdal itu disunahkan untuk dihitung. Satu contoh misalnya ketika kita ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh. Ketika kita selesai sholat maghrib, kita selesai sholat subuh, ini yang pertama kali disyariahkan atau disunahkan selesai daripada sholat kita membaca istighfar, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian juga ada kesunahan
untuk membaca tasbih subhanallah, kemudian hamdalah, alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar, itu masing-masing 33 kali. Jadi ada kala hadirin rahmati Allah, zikir itu ada jumlah hitungannya. Namun demikian Allah nyatakan wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setiap kita hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala diperintah untuk banyak berzikir. Nah, makna banyak itu kembali pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu pun kepada hambanya. Allah tidak bebankan ini, tidak bebankan itu. Sampai-sampai kalau dalam ukuran sholat hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya musafir, ya, ketika seseorang musafir menurut Imam Abu Hanifah, orang yang berangkat pergi sekira-kira 2 marhalah atau sekitar kurang lebih 83 atau sebagian ulama mengatakan 90 dan sebagainya, lebih dari 80 km, maka menurut Imam Abu Hanifah wajib bagi orang yang musafir itu untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Jamak artinya digabung, qashar itu artinya diringkas. Ikhtisarus sholat ar-rubaiyah, meringkas sholat yang jumlahnya 4. Nah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Imam Hambali mengatakan bahwa hukum daripada sholat menjamak dan mengqashar sholat itu adalah sunnah. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa hukum daripada sholat jamak dan qashar itu boleh memilih, ya, artinya boleh diqashar, boleh tidak. Namun beliau katakan afdalu, yang paling afdal, lil musafiri, bagi orang yang musafir, untuk mengqashar daripada sholatnya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali perkara zikir kita. Ketika seseorang mampu zikir seharinya dengan 100, maka fadhal dia lakukan zikir itu dengan 100. Kemudian misalnya dia hanya mampu katakanlah 70, ya nggak apa-apa. Ada orang yang mampunya misalnya sehari 1000, bagus banget. Ada orang yang sehari cuma 3 mampunya, nggak apa-apa juga. Dia mampunya cuma 1, itu juga lafaz Allah doang misalnya, itu pun maafil muskilah, tenau-nau, ya, mboten napa-napa. Nah, hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang yang terpenting adalah bagaimana kita mengingat Allah. Karena ada kala zikir itu bilisani, dengan lisan kita. Orang yang zikir dengan lisannya biasanya mereka tahlilnya itu Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir pegang tasbih sendiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebatas lisannya, biasanya dia belum ketemu sampai ke hati. La ilaha illallah. Itu yang dia lihat pentolan tasbih yang paling gede. Wah, masih jauh ini gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang zikirnya sampai ke dalam hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang zikirnya sampai ke dalam hati itu Masya Allah menenangkan dirinya, ya. Ada kadang-kadang ibu-ibu zikir tapi nggak tenang, ya, sewot sama anaknya, astagfirullahaladzim gitu kadang-kadang, ya. Tapi zikir tapi nggak tenang, berarti ini zikirnya belum sampai di hati. Nah, itu subhanahu wa ta'ala, ya. Atau misalnya ibu-ibu pulang dari rumah, dari mana-mana sampai rumahnya berantakan, ya, dia zikir, ya Allah, gitu. Ini zikirnya belum tenang, sebab apa? Zikirnya belum sampai ke hati. Nah, orang yang zikirnya sudah sampai ke dalam hatinya, Masya Allah, mereka mendapatkan ketenangan. Astagfirullah, ya Allah. Hatta bahkan sampai fafadhal, meneteskan dari matanya itu, dia teteskan.
Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka boleh zikir itu sambil meneteskan air mata, sebab air mata itu menyiram daripada hati yang penuh luka, penuh titik hitam, nuktatu sauda. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sering kali dia meneteskan air mata ketika zikir kepada Allah, semakin tenang kehidupan insyaallah. Nah hadirin rahmati Allah, nah bicara jumlah zikir terserah saja. Bahkan Allah nyatakan bukrata wa asila, zikir itu kalau bisa pagi dan sore. Kenapa? Karena pagi itu malaikat bergantian, shiftnya ganti, supaya ketika dia laporan ke Allah, ya Rabb, ini orang masih zikir waktu saya tinggal. Malaikat yang baru nyampe, iya benar saya baru nyampe juga, dia lagi zikir. Sore dia zikir juga, padahal zikirnya pagi sore doang, malam enggak, siang enggak ya. Jadi paling enggak laporannya ke sana tuh ada bagus gitu. Masya Allah. Jadi kita bukrata wa asila, banyak zikir kepada Allah siang, pagi dan sorenya kita. Insya Allah orang yang sering berzikir kepada Allah ditenangkan dia punya. Bahkan Allahnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang itu yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Adil. Tapi kalau orang bawaannya nggak tenang, tergesa-gesa, gampang emosi, cepat sewot, ada subhanahu wa ta'ala, ini tasyabuh bisyaitan. Orang ini sama kayak memedi. Ya, tahu memedi ya? Ya sama-sama setan itu sama dengan subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi seringkali kita ini memang kepengen seluruh amalan kita digagalkan terus sama setan. Ya terus digagalkan sama setan. Ibu-ibu mau ngaji misalnya, ibumu mau berangkat ngaji, bajunya udah pakai nih warna merah katakan, atau warna pink, bajunya belum kelar, masih cari warna, bajunya udah sampai dapat warnanya, udah senang dia ngeliatnya, kerudungannya bagaimana biar kelihatan matching, dia dicari lagi kerudungan, warnanya udah matching, modelnya belum pas, dicari lagi model yang bagusan. Selesai kerudungnya, ada subhanahu wa ta'ala, tasnya, ya tas gedean apa dikit gitu ya. Kira-kira ini pengajian berkatnya gede apa dikit? Maka tergantung tasnya gede apa kecil yang dibawa. Ini masya Allah subhanahu wa ta'ala. Tas udah dapet nih, masya Allah, ada subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah, sendalnya ya warna apa nih kira-kira yang matching nih sendalnya, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, dibuat sebegitu lama untuk dandan doang, padahal ngaji habis zuhur itu dandan sampai asar itu dia. Ya subhanallah, berangkat ngaji nggak terjadinya, nggak jalan. Kita pun begitu, bapak-bapak kita sering kali nih, bahkan ketika kita sampai ke masjid pun sama, setan ngikutin kita loh. Maka kalau ditanya kira-kira banyakan setan di diskotik apa banyakan setan di masjid? Banyakan di majelis taklim apa di diskotik setan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara sibuk, setan sibukan di majelis taklim. Kalau di diskotik setan nganggur, temannya semua. Ya subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat kalau di sini, masya Allah, di majelis taklim ada yang lain gantungan dia di mata kita, bawaannya kriep-kriep, ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang nusuk dari bawah tuh pantat kita. Ya Allah, ngaji cuma sejam ada 14 kali berubah duduk kita. Ya, terduduk ke sana, terduduk ke sini, masya Allah. Di majelis taklim belum selesai, di masjid pun sama, memedinya juga ada. Apalagi misalnya ketika dia jadi imam musalli fardhu maghribi 3 rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, dia ngikuti imam. Imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sewot nggak kita? Ngomong nggak kira-kira?
Ya, wah imam nggak tahu diri. Padahal Yasin, Allahu Akbar, dia langsung takbir padahal. Itu masih sewot juga, brengsek gua dibuangin imam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu gitu. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala, maka penting saya buka kitab fikih. Maka penting fikih itu mengajarkan khusyuk itu. Orang yang ketika sholat kemana sih matanya harus melihat. Ketika seseorang takbiratul ihram Allahu Akbar, ini dia melihat ke tempat sujudnya, jangan melihat kemana-mana. Kalau melihat kemana-mana, ini setan, subhanallah, tugasnya luar biasa. Coba kalau kita ngelihatnya kemana-mana, yang kita lihat tumit kaki orang lain, mana pecah-pecah banget misalnya, kira-kira ngomong nggak kita dalam sholat? Mesti ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dalam hati kita, dan subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita ketika ruku, sunnahnya kita ya subhanahu afdalnya kita memang lihat daripada jempol kita. Ingat, jempol kita bukan jempol sebelah kita. Ya, ini kadang-kadang jempol sebelah kita lihat jempolnya gede amat ya. Lah kalau jempolnya gede bagaimana jempolnya? Masya Allah, itu subhanahu wa ta'ala. Sholat kita masih sempet-sempetnya ngumpulin dosa. Itu sholat masih sempet-sempetnya ngumpulin dosa. Belum lagi apalagi yang imamnya rada PA dikit. Ya, apa? Bacanya nggak benar. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim misalnya ya. Maliki yaumiddin. Iya karena berdua, iya karena stain, kata lagu bertiga aja gitu ya. Iya karena berdua, iya kan sampai wairil maghdubi alaihim walad bedolin. Kata mama apa yang mau dibedol ya. Masya Allah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sebegitu kita terus. Tapi bagaimana kalau nggak ada setan, nggak seru. Ada orang semangat main bulu tangkis ya, berapa kali menangnya? 10 kali saya kalahin semua. Lawannya siapa? Enggak ada. Girang dia kemana-mana. Allah subhanahu wa ta'ala main bola lawan ya, menang berapa kosong, keliling ke kampung dia. Ya, serombongan. Satu tim keliling kampung. Alhamdulillah menang. Berapa kosong? 12-0. Masya Allah. Siapa lawannya? Kosong. Nggak ada lawannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sama kita ibadah nggak ada yang godain. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ibadah nggak ada momennya, nggak seru. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sama pula kita zikir pun begitu ya. Orang yang zikir kepada Allah mesti saja ada malas. Padahal kalau bicara urusan zikir, Masya Allah, orang ketika zikir kepada Allah, maka Allah banyak kasih pahala kepada dia. Rasulullah beristighfar itu 70 marrah, setidaknya 70 kali lebih beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Padahal kan Rasulullah dosanya udah dijamin, surganya udah siap. Lah kita kan surga masih tange gitu ya, dosanya juga berkarung-karung. Tapi istighfar males ya bukan main ya. Apalagi kadang-kadang istighfarnya pengennya cepet-cepet terus kita. Astagfirullah. Ya, apa yang dikata gitu kan subhanallah. Sampai-sampai kita baca tasbih aja begitu. Subhanallah. Apa yang dikata? Ya, Allahu Akbarnya begitu. Barbarnya doang yang disebut. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, ada perkara yang Allah kasih kepada kita nggak terlalu berat tapi besar pahalanya. Apa? Ini malam kita duduk di majelis ilmu, ini raudhah min riyadil jannah ya, ini raudhah min riyadil jannah. Ini adalah salah satu taman dari taman-tamannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. 1 jam atau 1 saat, sebentar saja kita duduk di majelis ilmu ini subhanahu wa ta'ala, di majelis silaturahmi, di majelis zikir, di majelis ilmu, 1 jam atau sesaat saja kita duduk, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kira-kira pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Ya Allah, 11 rakaat kita suka ngomel itu terawih ya. Itu udah 11, mau dikurangin berapa lagi sih gitu ya. Hadir subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, apalagi 1000.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan indahnya ketika seseorang berada di majlis taklim, selain dia dilatih untuk masuk ke dalam surganya Allah, subhanallah, enaknya kalau ada apa-apa enak sama-sama teman majlis taklim, ya. Ada orang yang tumben-tumbenan hadir ke majlis taklim, tumben hadir di majlis taklim, iya mau hajatan biar undangnya gampang. Ada juga ya, Pak. Ada ya, masya Allah, ada semua, cuman bukan orang sini, orang sono, cuman ngajinya kebetulan lagi di sini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Ya, jadi ketika seseorang hadir di majlis taklim, bukan itu saja, nanti ketika masuk dalam perkara-perkara dunia, perkara ukhrawiyah, ya, ketika dia meninggal dunia, hadirin, ini meskipun orang itu udah nggak hadir, udah meninggal ya, kalau sampai dia hadir kan ngeri ya. Ya udah meninggal masih hadir aja kan ngeri ya, dia udah nggak ada nih, maka subhanallah Allah tetap catat dia sebagai orang yang hadir. PNS ya, yang udah pensiun masih dapat gaji nggak? Masih ya. Itu manusia yang nggak maha kasih sayang. Bagaimana Allah yang maha kasih sayang? Nih ada subhanahu wa ta'ala, hari ini nih yang ketika kita berada di sini, hafatkumul malaikat. Nih kita ngumpul ini malam, ini malaikat ternyata ngumpul bareng juga sama kita, cuman nggak kelihatan. Kalau kelihatan pasti minta foto bareng pasti ya, di-upload di Facebook ya, dan subhanahu pasang status WA. Maka malaikat, mudah-mudahan Israel nggak datang ada subhanahu wa ta'ala, hafathumul malaikat. Apa yang didoakan sama malaikat? Ya Rob, orang yang malam ini hadir mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam urusannya. Ya Allah, orang yang hari ini banyak dosanya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Ya Allah, orang yang hari ini banyak hutangnya, mudah-mudahan dilunasi hutangnya. Semangat amat, amin ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini subhanallah. Wa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah bakal turunkan kepada kita ketenangan, kenyamanan. Bagaimana nggak tenang di pengajian, Pak? Goreng bakwan nggak ada, tenang nggak ada ya. Nggak pernah kita belah semangka, ada beli, nggak pernah. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, di rumah belum tentu kita makan semangka. Nah ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah, ini Allah turunkan kenyamanan pada kita, kasih sayang pula yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting apa? Allah catat nih setiap nama kita di pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dicatat nama kita. Lah kan kita belum kenal nama malaikat, malaikat udah tahu kok ya, nggak usah dikenalin lagi, malaikat udah tahu nama kita, insya Allah di pintu surga dicatat tuh. Bapak Ibu, kalau ada orang yang rajin hadir di pengajian, insya Allah itu namanya makin kereng, makin kelihatan. Kalau ada orang yang hadirnya kadang-kadang, ntar ngaji, ntar enggak, ntar ngaji, ntar enggak, ngaji, enggak, ngaji, enggak, ngaji, enggak, ngaji, enggak, ngaji. Enggak ngaji nih, itu nama di pintu surga, wow, burem. Ntar ini nama siapa ya? Sebab apa? Jarang ngajinya. Ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah, jarang ngaji. Dan indahnya nanti ketika kita mau masuk di proses untuk ke dalam surga atau nerakanya Allah, ini nanti masya Allah, ini seluruh jamaah majlis taklim ditungguin untuk masuk surga. Biasanya Ustadz belakangan ya, Ustadz biasanya belakangan, tapi biar kata Ustadz belakangan, berkatnya dua dia. Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah, ini ditungguin. Nanti Bapak Ibu tinggal enak nyebutnya, ini pengajian mana? Saya pengajian malam Sabtu di Polres ya. Gurunya siapa? Si A, dia udah masuk surga ya. Si A udah masuk, saya masuk, tak dulu belum, yang lain belum pada masuk ya. Subhanahu wa ta'ala, gurunya belakangan. Kadang-kadang gurunya ditinggalin. Masya Allah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sebegitu, luar biasa. Jadi indahnya ketika seseorang bersilaturahim, dunia akhirat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Coba lihat, kalau kita rajin ngaji ya, satu saat nggak hadir,
Orang bakal tanya, itu kenapa tumben gak hadir? Mungkin lagi kurang sehat. Ya Allah, kita doain biar cepat sehat. Ada orang yang ngajinya kadang-kadang jarang hadirnya. Ditanya, itu kenapa dia nggak hadir? Dia memang begitu, biar mampus. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi sama-sama. Ya, karena bagaimanapun saya kira silaturahim ini kita penting. Karena maaf, kalau bicara tentang sholat yang kita lakukan rasanya pahalanya belum banyak. Iya nggak? Ya, kita baru mulai nih sholat. Allahu Akbar. Suara listrik bunyi lah, baru kemarin diisi gitu ya. Dalam sholatnya nggak khusyuk. Ada Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Baca Quran aja, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Anaknya nyamperin emaknya, mak sinetronnya udah mulai. Shadaqallahul azim. Ada saja. Masya Allah, ada saja. Mesti itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Oh, suara adzan pun sama kok gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Ya. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu alla, baru qomat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata kita baru amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Baru salam. Ya, subhanallah, baru zikir. Sallallahu ala, baru salam-salaman. Ijro'il nyampe, baru Ijro'il. Kalau udah Ijro'il nyampe, kira-kira Ijro'il, sorry, datangnya jangan hari ini, aneh lagi sibuk. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah Ijro'il nyampe, nggak usah ditanya Ijro'il mau ngapain kemarin. Nggak usah ditanya. Ya, nggak mungkin dia minta kopi, nggak. Tugasnya dia ngapain? Cabut nyawa kita. Ijro'il, ntar dulu anak saya belum pulang sekolah. Bisa nggak? Bisa. Ijro'il, ntar dulu suami saya belum ngopi. Ya, nggak bisa. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalau bicara kematian itu walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu tepat waktu, luar biasa. Dan rahasia sirrun min asrarillah. Andai di masjid-masjid kita misalnya ngumuminnya itu pemberitahuan berita duka cita, insya Allah akan meninggal dunia, ya, inna lillahi wa inna rajiun, Bapak Anu bin Bapak Anu, insya Allah nanti 3 jam lagi insya Allah Ijro'il akan mencabut nyawanya. Saya yakin orang yang terdengar suara atau orang yang disebutkan namanya langsung dia ngambil wudhu, ngambil Quran, wah subhanallah, langsung taubat. Ya dia udah langsung sholat aja tuh, ya Allah, padahal belum azan tuh. Ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saking apa takutnya mampus nih maha subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pentingnya zikir. Inni ala dzikri wa syukrika, kemudian bersyukur kita. Hadirin, Allah ini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau bicara ngitung nikmat Allah banyak apa dikit kira-kira? Banyaknya, luar biasa. Apalagi ibu-ibu nih harusnya paling pintar bersyukur. Ya, kenapa? Sebab ibu-ibu saya yakin paling demen sama pencermin. Ibu-ibu kan demen banget ngaca. Dikit-dikit ngaca, mau mandi ngaca, kelar mandi ngaca. Mau kondangan, pulang kondangan, mau mati kebangetan, mau mati masih ngaca juga. Itu subhanallah ketika dia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sempurna diri kita.